Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawirawan dari kelas 11 TKN 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pompa-pompa yang ada di kapal. Nah, jenis pompa yang akan saya jelaskan ini adalah piston pump. Nah, piston pump ini sendiri memiliki berbagai komponen yang terdiri dari piston, batang penekan, exhaust, X-in, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu-satu fungsinya dan apa saja nama dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada piston. Nah, fungsi piston ini adalah untuk mendorong dan mengisap cairan fluida untuk masuk ke dalam tasing penampung. Yang selanjutnya ada batang penekan. Nah, batang penekan ini fungsinya adalah untuk menekan valve in atau valve hose. Nah, yang selanjutnya ada valve in dan valve hose. Yang untuk membedakan valve in dan valve hose adalah yang ini valve hose bentuknya agak lebih besar. Yang selanjutnya ada valve in bentuknya lebih kecil. Yang selanjutnya ada packing. Nah, packing ini sendiri fungsinya adalah untuk agar untuk menyumbat air agar tidak terdorong keluar kembali. Yang selanjutnya ada casing dari piston pump. Casing dari piston pump ini sendiri fungsinya adalah untuk menyimpan aliran air. Yang selanjutnya ada ini sebagai tempat untuk masuknya cairan. Yang selanjutnya yang ini fungsinya adalah untuk menutup dari casing. Nah, jadi cara kerja dari piston pump ini sendiri adalah yang pertama, piston pump ini menyerap cairan fluida untuk masuk ke dalamnya. Setelah menyerap fluida, cairan fluidanya akan ditampung di bagian casing piston pump ini. Setelah itu, setelah ditampung akan dikeluarkan melalui ini. Nah, itu saja penjelasan saya tentang piston pump. Sekian dan terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang screw pump. Screw pump ini biasa juga disebut sebagai pompa ulir. Nah, di dalam pompa ulir ini memiliki berbagai komponen-komponen. Apa aja komponennya saya akan jelaskan satu-satu. Mari simak. Nah, yang pertama adalah inlet. Inlet ini fungsinya adalah untuk jalur masuknya air atau cairan fluida. Yang selanjutnya ada stator. Stator fungsinya adalah sebagai koper atau sebagai penghalang agar cairan tidak masuk. Ini stator sendiri sebagai tempat penyimpanan komponen-komponen seperti rotor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian instrumental shaft. Fungsinya adalah sebagai untuk menggerakkan rotor. Fungsinya adalah untuk menggerakkan rotor. Nah, intermediate shaft ini sendiri digerakkan oleh motor penggerak. Setelah itu, ini adalah rotor. Rotor fungsinya adalah untuk mengalirkan cairan fluida agar langsung keluar ke outlet. Nah, jadi prinsip bagaimana cara kerja dari screw pump ini sendiri. Jadi cara kerja dari screw pump ini sendiri adalah cairan fluida masuk ke dalam sini. Selanjutnya akan digirir langsung oleh rotor. Nah, rotor ini sendiri digerakkan oleh
intermediate shape, intermediate langsung, dan cairan fluida itu tersebut akan dialirkan oleh rotor ke bagian outlet. Sekian penjelasan tentang screw pump dari saya. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, penjelasan saya yang selanjutnya adalah tentang pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara mengubah energi kinetik menjadi energi fluida menggunakan gaya sentrifugal. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih prinsip kerja dari pompa sentrifugal. Nah, prinsip kerja dari pompa sentrifugal adalah dengan mengubah energi mekanis dari poros menjadi energi fluida. Dan energi inilah yang menyebabkan pertambahan head tekanan, head kecepatan, dan head potensial pada fluida yang mengalir secara terus-menerus. Nah, fungsi dari pompa sentrifugal adalah digunakan untuk mengalirkan berbagai jenis cairan seperti minyak, logam cair, garam cair, yang bersuhu tinggi, gas, air, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai komponen-komponen dari pompa sentrifugal ini. Nah, komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, impeller. Nah, impeller tersebut ini adalah impeller. Impeller ini adalah part yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis pada pompa menjadi energi kecepatan pada fluida yang dipompakan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah sub. Yang selanjutnya adalah sub atau rotor. Nah, sub atau rotor ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari pergerakan motor untuk menggerakkan impeller internal pompa dalam kondisi beroperasi. Yang selanjutnya adalah bearing. Nah, yang selanjutnya adalah bearing. Bearing ini sendiri fungsinya adalah sebagai bantalan yang berfungsi untuk menumpu sub agar dapat berputar tanpa mengalami gesekan atau mengalami gesekan yang berlebihan. Yang selanjutnya ada kopling. Nah, ini adalah kopling. Kopling ini sendiri fungsinya adalah untuk meneruskan putaran sub motor dengan sub pompa. Yang selanjutnya ini adalah koper dari pompa sentrifugal. Koper ini sendiri memiliki nama lain yaitu rumah keong. Nah, rumah keong ini sendiri terdapat yang ini ada inlet dan outlet. Inlet ini sendiri adalah untuk masuknya cairan fluida, sedangkan outlet ini sendiri adalah untuk keluarnya cairan fluida. Yang selanjutnya adalah koper atau casing dari impeller. Fungsinya adalah untuk melindungi impeller agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya ada mechanical seal. Yang selanjutnya ini adalah cover ujung dari sub rotor. Sekian penjelasan dari saya tentang pompa sentrifugal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang beberapa komponen-komponen dari pompa-pompa yang telah saya jelaskan tadi dan bagaimana prinsip kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.